Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kesempatan ini kita membahas lanjutan dari pembahasan yang kemarin, bahwa di antara puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan wa furidha fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah, bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kita melalui Nabi Muhammad pada bulan Sya'ban di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hijrah dapat 2 tahun baru ada kewajiban puasa Ramadan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam yang dikutip juga oleh Al-Imam Al-Imam Abi Bakar Syata di dalam I'anatul Talibin, beliau mengatakan lam yubayyin Ibnu Hajar hal kana dzalika fi awwalihi aw akhirih. Jadi para ulama tidak memperjelas apakah di tahun kedua Hijriyah ini yang diwajibkan di bulan Sya'ban ini diwajibkan di tanggal awal-awal bulan Sya'ban atau di pertengahan atau di akhir. Yang pasti puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Tidak ada kejelasan dari para ulama tentang tanggalnya, apakah tanggal di awal-awal Sya'ban, di pertengahan Sya'ban atau di akhir Sya'ban, sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ali Shibran Al-Milisi di dalam kitabnya. Kemudian karena puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriyah, maka fayakunu sallallahu alaihi wasallam shoma tis'a Ramadan. Maka yang bisa dilakukan oleh Rasulullah puasa Ramadan, Rasulullah ini bisa atau sempat melakukan puasa Ramadan 9 kali, yaitu ketika hijrah tahun kedua dan sampai wafat beliau. Nah, beliau 9 kali melakukan puasa ketika beliau sudah berada di Madinah. Kemudian Al-Imam Zainuddin Al-Malibari melanjutkan tentang permasalahan puasa Ramadan, wa huwa min khasaisina. Puasa Ramadan ini beliau menyebutkan, juga ulama yang lain juga menyebutkan, termasuk khususiyah, keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut beliau puasa Ramadan ini tidak pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak ada kewajiban puasa Ramadan sebelum umatnya Nabi Muhammad ini, tidak ada. Lah maka pernyataan Imam Zainuddin Al-Malibari, juga ulama-ulama yang banyak sekali yang sama dengan beliau dari para fuqaha, itu ketika dibenturkan dengan ayat yang biasa kita baca, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, ini kan sering kita dengar ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Maka pernyataan Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama para fuqaha yang lain yang sama dengan Zainuddin Al-Malibari, ya, Imam Zainuddin Al-Malibari dan ulama-ulama yang lain ini ketika dibenturkan dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ayat yang di atas itu, ayat Baqarah kutiba alaikumussyam itu adalah maksudnya orang-orang terdahulu itu juga diwajibkan puasa. Cuman tidak sama dengan puasa Ramadan. Bahkan di sini Imam Abi Bakar Syata beliau menyebutkan ala mutlaqis shaumi duna qadrihi wa zamanihi. Puasanya mutlak mereka. Mutlaqus shaum, bukan kadar dan waktunya. Kalau kadar dan waktunya sebagaimana kita puasa Ramadan yang wajib bagi kita, ini mereka tidak diwajibkan puasa seperti itu. Makanya termasuk puasa Ramadan ini termasuk khususiyah bagi kita, khususiyah atau keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak. Orang-orang terdahulu itu juga diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Sebagaimana pendapat ini juga disampaikan oleh Al-Imam Abil Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dahulu orang-orang Yahudi itu juga diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan.
puasa Ramadan itu juga diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Cuman walakinnahum tarakuhu wa shamu badalah. Cuman orang-orang Yahudi itu meninggalkan puasa Ramadan ini, malah mengganti puasa Ramadan dengan berpuasa di hari yang lain, yaitu di hari Asyura. Jadi puasa Ramadan diganti oleh mereka dengan puasa di hari Asyura. Maka puasa Ramadan menurut beliau Al-Imam Hasan Al-Basri, puasa Ramadan ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan juga wajiban ala nasara aidan lakinnahum, puasa Ramadan ini juga diwajibkan kepada orang-orang Nasrani, cuman lakinnahum ba'da an shamuhu zamanan tawilan, setelah orang-orang Nasrani itu melakukan perintah puasa Ramadan ini dalam jangka waktu yang sangat lama, ternyata kemudian bulan puasa Ramadan ini jatuh di waktu yang sangat panas, sehingga mereka tidak kuat, sehingga mengganti puasa Ramadan ini di waktu-waktu yang tidak panas. Kemudian ru'asa mereka, para ulama mereka, karena puasa Ramadan tidak dilakukan di waktu yang telah ditetapkan, maka harus ada kafaroh, ada tebusan, ada ganti ruginya. Jadi dia puasa 30 hari ditambah dengan 10 hari sebagai tebusan. Beliau juga menyebutkan setelah itu beberapa tahun kemudian ada seorang raja, ada seorang malik, raja yang sakit. Kemudian raja Nasrani ya yang sakit, kemudian raja itu bernazar kalau sembuh dia akan berpuasa selama 7 hari. Ternyata Allah memberikan kesembuhan kepada raja tersebut. Setelah diberikan kesembuhan, maka 7 hari puasa ini digabung dengan puasa Ramadan itu. Sehingga puasa Ramadan yang harusnya 30 hari ditambah dengan 10 hari karena sudah berpindah waktu, ditambah dengan nazarnya sang raja tadi, sehingga menjadi 47. Sehingga raja yang selanjutnya dia menganggap ada puasa dilakukan selama atau sebanyak 47 hari. Lah yang 3 hari mana? Lebih baik digenapkan menjadi 3 hari. Maka saat itu puasa Ramadan yang dilakukan, puasa wajib yang dilakukan oleh orang Nasrani menjadi 50 hari. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan pernyataan ini atau kesesatan orang-orang Nasrani ini berdasarkan juga dengan ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka hanya mengikuti pendapat-pendapat tokoh-tokoh mereka, tapi meninggalkan perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tapi Al-Imam Abi Bakar Syato' dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan al-mu'tamad al-awwal. Pendapat yang mu'tamad itu pendapat yang pertama, pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dan ulama-ulama yang lain. Itu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan, sebagai sandaran. Sedangkan pendapat yang disampaikan yang kedua termasuk Al-Imam Hasan Al-Basri itu termasuk pendapat yang lemah. Kemudian wa minal ma'lum minad din bid-darurah. Puasa Ramadan ini termasuk bagian dari ajaran agama yang diketahui secara pasti. Artinya siapapun tahu kalau puasa Ramadan ini bagian dari ajaran syariat Islam. Sehingga dari ini bisa ditetapkan hukum orang yang mengingkari terhadap wajibnya puasa Ramadan, orang tersebut keluar dari Islam. Artinya dia dihukumi murtad karena puasa Ramadan termasuk bagian yang ma'lumun minaddin bid-darurah. Kalau ada orang tidak berpuasa Ramadan, apakah dia dihukumi kafir ataukah tidak? Maka dilihat. Kalau ternyata puasanya itu karena malas, karena tidak memperdulikan terhadap kewajiban, atau karena alasan-alasan yang lain, yang penting tidak mengingkari terhadap kewajiban, maka dia hukumnya orang yang melakukan dosa besar tapi tidak sampai keluar dari Islam. Cuman apabila orang tersebut dia tidak berpuasa Ramadan, bahkan puasa saja, kalau dia mengingkari terhadap kewajiban puasa Ramadan, sebenarnya puasa Ramadan ini tidak wajib misalnya, atau dia tidak puasa karena meyakini puasa Ramadan tidak wajib, maka pengingkarannya ini termasuk penyebab dia keluar dari agama Islam karena dia termasuk mengingkari apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dan kewajiban ini termasuk kewajiban yang ma'lumun minad din bid-darurah. Ini mungkin yang sedikit dari kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.